Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, tugas praktikum ini dapat saya susun dan selesai dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sulia Nurmala, NIM 0515073332, mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan, Universitas Terbuka Bodhgaya Yogyakarta. Tugas praktikum ini merupakan bagian dari upaya saya dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam mata kuliah jaringan komputer. Adapun tugas saya adalah sebagai berikut. Berikut materi yang saya praktekkan. Yang pertama ada CD. Perintah untuk pindah-pindah directory. Kedua adalah CLS, singkatan dari clean screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Ini merupakan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Keempat ada dir garis miring tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memilih lebih banyak konten daripada file bantuan sebelum yang ditampilkan. Kelima adalah ifconfig. Perintah ifconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, home name, bahkan lebih waktu sewa. Karena ada ifcoming garis miring all, perintah ini memberitahu informasi hampir sama dengan perintah ifcoming default. Ketujuh adalah incoming garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan berkaitan dengan perintah incoming. Kedelapan ada incoming garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Kesembilan adalah incoming renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Ke-10 adalah incoming display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS. Ke-11 adalah incoming garis miring flush. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Ke-12 adalah incoming register. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS. Ke-13 ada ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ke-14 adalah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi. Ke-15 adalah trans. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati. Ke-16 adalah piping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ke-17 adalah nslookup, adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS atau alamat IP yang sesuai dengan digunakan untuk mendiagnosis service DNS. Ke-18 adalah nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ke-19 adalah route. Route adalah digunakan untuk membuat atau menukar perintah routing tuple dalam sebuah host. Terakhir adalah net. Ketika mengatikan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan, penggunaan sisi, mulai dari berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi.
Sekian untuk tugas praktek yang telah saya lakukan. Terima kasih. Demikian tugas praktikum ini dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya harap penyusunan dan pelaksanaan praktikum ini dapat menambah wawasan, memperkuat pemahaman, serta meningkatkan keterampilan saya dalam menerapkan berbagai perintah dasar jaringan komputer melalui command prompt. Tugas ini juga menjadi kesempatan berharga untuk belajar secara langsung mengenai analisis jaringan, konfigurasi dasar, serta pemecahan masalah yang kerap ditemui dalam dunia teknologi informasi. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun demi memperbaiki pada tugas-tugas berikutnya. Semoga hasil pekerjaan ini lebih bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi yang menilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.